I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Video pembelajaran Bahasa Indonesia. Konsep ejaan bahasa Indonesia, yaitu yang mempunyai definisi sebagai berikut. Ejaan bahasa Indonesia merupakan aturan atau pedoman dalam penulisan berbahasa Indonesia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan, ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai dan tepat untuk penulisan dan pengucapannya. Ejaan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menulis, sehingga hasil tulisan yang dibuat menjadi lebih terarah dan teratur dalam sehari-hari. Mengacu kepada hal tersebut, maka dibuatlah sebuah pedoman dalam penulisan yang disebut dengan ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan menggambarkan antara hubungan antara lambang-lambang tersebut. Ejaan diperlukan sebagai batasan dan aturan dalam menulis sehingga menghasilkan kalimat yang baik dan benar serta sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penulisan. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka ejaan memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Selain fungsi yang telah disebutkan tadi, ejaan juga memiliki fungsi secara praktis untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Ejaan bahasa Indonesia juga memiliki sejarah perkembangan tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan menjadi aturan dan pedoman dalam menulis telah mengalami beberapa kali perkembangan dan perubahan sebelum ditetapkan. Ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan menjadi pedoman umum penulisan bahasa Indonesia saat ini. Ejaan bahasa Indonesia juga mengalami beberapa kali perubahan dalam ejaan tersebut. Beberapa perubahan ejaan yang terjadi di Indonesia yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini menitik beratkan penggunaan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ejaan ini juga merupakan ejaan yang pertama kali digunakan di Indonesia. Ejaan ini juga mempunyai beberapa aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut memiliki 4 aturan, yang mana aturan itu telah dijelaskan dalam video ini. Dan selanjutnya ada ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Suwandi yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ejaan ini menitik beratkan pada perubahan-perubahan bahasa atau perubahan terhadap ejaan Van Ophuijsen. Selanjutnya ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan perumusan ejaan Melayu dan Indonesia yang terjadi pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan. Pada akhir tahun 1959 dilakukan sidang perumusan ejaan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo. Ini adalah ejaan Melindo yang telah dilakukan perubahan-perubahan terhadap ejaan sebelumnya. Ini adalah contoh-contoh ejaan yang telah dirubah oleh ejaan Melindo. Ejaan Melindo mempunyai 9 perubahan ejaan sebelumnya. Ini adalah perubahan-perubahan ejaan yang dirubah oleh Melindo. Sehingga ejaan-ejaan Melindo dipakai dan digunakan yang memudahkan dalam penulisan yang tertulis.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dikembangkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Balai Bahasa. Aturan ini dikeluarkan sebagai bentuk dari perbaikan terhadap ejaan sebelumnya.